Pelaku pengeroyokan Ade Armando mulai ditangkap. Emak-emak provokator nggak bisa tidur. Kasian, siapa suruh ikut demo? Si penyerang yang biadab, tidak berperi kemanusiaan, bersikap sangat kejam, mempermalukan Bang Ade sedemikian rupa. Kami meminta supaya aparat menangkap secepatnya pelaku penyerangan. Hari ini Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di awal telah kita lakukan identifikasi, di mana di awal Polda Metro Jaya telah melakukan identifikasi dan juga telah menentukan adanya beberapa orang yang diduga sebagai pelaku, yaitu ada 6 orang. Penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pengembangan terkait dengan penanganan kasus ini, di mana dalam aksi kekerasan tersebut tidak hanya melibatkan 6 orang yang telah kita lakukan identifikasi awal. Dalam perkembangan penanganannya ada orang-orang lain yang juga ikut melakukan aksi kekerasan. Kita lihat dari video yang beredar, itu mereka melakukan kebiadaban mempersekusi Bang Ade Armando sambil teriak-teriak takbir. Artinya mereka ini dari kelompok-kelompok yang biasa bertakbir sambil membuat keonaran, yang terbiasa menggunakan nama Tuhan untuk mempersekusi orang lain, mempersekusi mereka yang berbeda. Nah, kelompok-kelompok ini tentu kita bisa identifikasi dari mana asalnya, kan? Mereka-mereka yang terbiasa jalan berteriak-teriak takbir dan pada akhirnya membuat kerusuhan, berteriak-teriak takbir pada akhirnya membuat orang lain terluka. Kita bisa lihat mereka lah dari situ kelompok. Dari kemarin, saya sudah mau membahas soal ini. Tapi karena kemarin belum pada ketangkap semua, jadinya saya tunggu sampai berita barunya keluar. Barulah saya membahas ini. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi tindakan cepat dari kepolisian, karena tidak butuh waktu yang lama, para bencong pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando sudah diringkus. Dan kabarnya masih ada yang lain lagi yang dalam perburuan. Penyidik Polda Metro Jaya telah menangkap 7 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, saat demo mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat Senin lalu. Ketujuh orang itu, yakni Muhammad Bagja, Komarudin, Diaul Haq, Abdul Latif Arif Pardiani, Marcos Iswan, dan juga Ali Fikri Hidayatullah. 7 ekor kadal ini sudah diidentifikasi bahwa mereka bukanlah mahasiswa. Saya tahu, para pemirsa pastinya nggak kaget lah. Mereka bukan mahasiswa, melainkan hanya provokator busuk yang menyusup di maraknya demonstrasi untuk mencari-cari mangsa. Profesi mereka itu beragam. Ada yang guru ngaji, security, penggembala kambing, dan bahkan relawannya Wan Abud alias Anies Aibon Baswedan pun ada. Udah ketebak lah ya. Kelakuan relawannya Anies ya, kita semua nggak heran. Waktu mukul garangnya itu bukan main, teriak-teriak halal darahnya, matiin. Kok sekarang pada diam aja? Kemana nih nyalinya? Yang katanya siap mati demi imam besar, masa ditangkap polisi diam aja sih? Lawan dong, katanya mau jihad. Tapi belum diapa-apain langsung pada ngaku khilaf. Cemen. Sudah jelas bahwa bencong-bencong pelaku pengeroyokan Pak Ade kemarin cuma penyusup yang masuk ke kalangan demonstran dan mencari siapa mangsa yang bisa disantap. Dan sialnya, ada satu kadal yang ngelihat Pak Ade di lokasi demo. Segeralah diinfokan lewat WA untuk memanggil gerombolan kadal tengik yang satu spesies dengannya, dan terjadilah perlakuan biadab itu. Sudahlah, hidup susah, makan cuma Senin Kamis. Aduh, narasi kalah malah main keroyokan. Akhirnya sekarang apa? Ditangkap polisi kan gak jadi lebaran deh ngikutin Barbin Smith membusuk di penjara. Nyesel, telat. Saya ragu ya, 7 ekor binatang ini punya otak apa enggak? Bukannya kerja yang bener, cari duit yang halal, malah ikutan demo yang mereka aja nggak tahu tuntutannya apa. Ngakunya pamit ke ortu pergi kerja, taunya malah pergi ngeroyokin orang. Kan goblok. Kalau iya memang tujuan kalian mau jihad, ya jihad yang bener dong. Cari duit yang halal, kerja yang giat, nafkahi orang tua sama anak istri. Jangan jadi sampah pengacau di NKRI. Saya berani jamin, hidup kalian pasti tentram.
Beraninya keroyokan sama orang tua. Ayo dong, kalau mau 1 lawan 1 sama yang masih muda kayak saya, berani nggak? Kadal kecrot model kalian doang kecil urusannya. Jujur ya, yang paling saya tunggu adalah si emak-emak ini yang mancing kerumunan massa buat ngepung Pak Ade dan kawan-kawan. Ini lagi, satu perempuan udah tua tapi otaknya entah kemana. Bukannya ngurusin rumah malah ikut demo buat bikin kerusuhan doang. Udah masak belum, Bu? Kolor sama BH di jemuran udah diangkat belum tuh? Tampilan agamis, jilbabnya panjang tapi kelakuan kayak setan. Aduh, malu-maluin dunia akhirat. Apa kata dunia? Karma itu nyata. Emak-emak bego itu pasti ketakutan setengah mati sekarang. Mau belanja sayur nggak tenang, bawaannya jadi was-was mulu nih. Mikirin perbuatan bodohnya yang dibuat-buat sendiri. Nyesel, Bu? Hah, telat. Pelajaran buat para kaum fakir otak di luar sana. Bodoh itu boleh, tapi ya jangan diborong semua dong. Cuma dikasih modal duit dikit sama nasi bungkus yang gak seberapa itu akhirnya malah ditangkap polisi dan terbuang kehidupan secara cuma-cuma. Kalau udah ketangkep, mau nggak si Novel bantuin? Mau nggak si Rizik bantuin? Cuy, jangan kata bantu, ditengok aja kagak. Kalaupun ditengok ya cuma dikasih kata motivasi supaya para fakir otak nggak bosan berjihad untuk mereka. Makan tuh motivasi sampai kenyang, akhirnya orang tua sama anak istri terlantar di rumah. Ujung-ujungnya rezim Jokowi anti demokrasi, alergi kritik. Memang ya, tindakan orang-orang pada waktu yang sangat biadab coba kembali dirunut kembali. Bagaimana tragedi yang sebenarnya terjadi hingga Bang Ade sampai jadi seperti ini. Saat itu Ade Armando sedang terlibat cekcok dengan seorang emak-emak. Karena situasi mulai memanas, Ade Armando dan beberapa rekannya berusaha bergeser dari tempat mereka. Tapi emak-emak ini masih terus menyerang Ade Armando dengan meneriakinya buzzer. Tiba-tiba dia ulhak memukul kepala Ade Armando yang kemudian dilanjutkan dengan pengeroyokan oleh sejumlah pria orang lain. Sebenarnya, 6 tersangka ini juga masih belum cukup nih. Ada provokator di media sosial yang harusnya ditangkap karena diduga memberitahukan kedatangan Ade dan memprovokasi. Selain itu, emak-emak yang terlibat cekcok dengan Ade juga harusnya jadi target penangkapan. Kabarnya, emak-emak ini adalah seorang guru TK. Mengerikan ketika kita tahu seorang guru yang mendidik siswa ternyata bisa menjadi liar dan beringas. Gurunya saja model begini, wah gimana dengan siswa yang dia didik? Di video dia ulhak, ada orang yang memakai jaket dan topi lalu memukul Ade Armando dari belakang. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, dia ulhak beralamat di Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dia ulhak ini hanya pernah tinggal di Jalan Kampung Tanah 80, RT 7 RW 9, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur saat kecil. Ketua RT 7 RW 9, Kelurahan Klender, Supono mengatakan dia secara kependudukan tercatat sebagai warganya karena saat membuat KTP mengikuti domisili sesuai ayahnya. Setelah rumahnya dijual, dia pun pindah. Nah, dia disebut bekerja sebagai guru ngaji di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan belum berkeluarga. Ada yang bilang dia itu adalah anak pesantren, tapi di banyak media disebut bahwa dia ini adalah guru ngaji. Kalau benar guru ngaji, wah ini beneran parah nih, guru ngaji tapi mukulin orang di bulan puasa pula.